Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hisamatur Rahman dengan NIM H105-123-1002. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi serangan dan penanganan atau mitigasi pada sistem jaringan guna memenuhi ujian akhir semester berbasis proyek di mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di sini kami diminta untuk melakukan simulasi serangan dengan 3 jenis yang sudah diberikan ini. Yang dimana itu pilih salah satu ya. Dan saya ini memilih yang namanya man in the middle. Nah, man in the middle sendiri itu merupakan sebuah jenis serangan cyber di mana si penyerang itu akan secara diam-diam menyadap yang memungkinkannya untuk mengubah komunikasi di antara dua pihak gitu loh. Nah, jadi itu anggaplah nah di sini ada user, di sini ada web application. Nah, biasanya kalau misalnya tanpa adanya man in the middle, si user akan mengirimkan request kepada si web application. Nah, sedangkan web application itu akan mengirimkan respon terhadap request yang telah diberikan oleh si user. Nah, sedangkan karena ada man in the middle, daripada si user ini mengirimkan langsung request kepada web application, si user malah mengirimkan request kepada si penyerang gitu loh. Jadi tuh seolah-olah tuh si penyerang ini berada di tengah-tengah gitu loh. Padahal si user ini tidak mengetahui, tidak ngeh gitu loh, bahwasanya si penyerang itu ada di tengah-tengahnya gitu loh. Nah, setelah si penyerang ini sampai atau menerima request dari si user, si penyerang ini bebas, dia mau menyabotase, mengubah ataupun hanya melihat terkait request si user ini. Kemudian dia baru mengirimkan kembali ke web application. Nah, perlu diingat ya, di sini itu dia dua pihak yang percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Jadi di sini di antara user dan juga web application itu tidak mengetahui bahwasannya ada pihak ketiga, yaitu si penyerang, gitu loh. Nah, untuk simulasi kali ini, saya akan menggunakan sebuah web server yang bernama maksudnya server dengan uh, dengan distro Debian. Di sini saya melihat sudah saya tunjukkan nih di sini bahwasannya sudah terinstall sebuah package yang namanya Apache 2 yang dimana ini untuk mengaktifkan HTTP server atau web server. Nah, web server di Apache 2 ini defaultnya menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang dimana Hypertext Transfer Protocol ini itu tuh merupakan suatu jenis protokol yang tidak aman. Kenapa? Karena ini saya tunjukkan di sini. Misalkan di sini 192.168.1.13. Nah, di sini ada sebuah login form yang dimana itu udah saya pasang dulu di server ini. Di sini kita akan coba merekam menggunakan Wireshark dari capture WiFi ini. Misalkan di sini saya refresh dulu. Kemudian di sini saya masukkan yang namanya passwordnya, username dan password. Misalnya Jendo 12. Nah, di sini udah berhasil nih masuk nih. Selamat datang Jendo. Nah, sekarang coba saya logout dan di sini saya post. Nah, di sini lihat di sini protokolnya di sini ada yang HTTP nih. Jadi mana itu sesuai dengan bawaan dari si Apache ini ya. Bisa dilihat di sini. Mana ya? Ini HTTP server. Nah, setelah itu kita coba untuk untuk cek nih capture nih di sini. Kita coba follow, kita coba HTTP stream. Nah, di sini ini bisa dilihat nih bahwasannya success.txt, get success.txt, jangan di sini deh. Coba di sini, kita coba di tadi ini kita coba follow yang namanya TCP stream. Di sini ini IP-nya, oh maaf bukan yang ini, tapi yang logpad ini. Nah, ini kita coba TCP stream. Nah, di sini bisa dilihat nih HTTP header-nya. Di sini bisa dilihat username-nya Jendo, password-nya Jendo12. Di sini bisa dilihat. Gitu loh. Nah, fitur Wireshark ini itu bisa dalam artian itu bisa digunakan kepada device lain gitu loh. Nih, contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya punya sebuah HP. Di sini HP juga terhubung kepada satu server yang maksudnya satu jaringan yang sama. Di sini saya coba untuk rekam, nge-capture lagi. Di sini saya coba buka IP-nya sama 192.168.1.0
13. Oke, di sini kemudian saya coba masukkan Jendo tadi. Jendo, di sini juga Jendo 12. Nah, ini udah berhasil, ini berhasil login, dan di sini kita coba stop capture-nya. Bisa dilihat di bagian mana tadi, IP-nya seharusnya yang sama. Nah, ini kita coba follow ke HTTP stream. Ini HTTP kan di ini di bagian ada yang bagian login, seharusnya ada bagian login. Kita coba filter ya. Nih, home.php, kita coba follow TCP stream. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Passwordnya sama, username-nya sama, passwordnya juga sama. Di sini dia tanpa adanya yang namanya itu enkripsi. Jadi itu komunikasi yang dilakukan itu tanpa adanya enkripsi, sehingga itu tidak aman gitu loh. Itu salah satu kelemahan HTTP. Nah, maka dari itu ada satu protokol juga. Ini salah satu cara mitigasinya ya. Ya, di mana itu kita menggunakan komunikasi web server dengan menggunakan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, untuk menerapkan ini, saya sudah mendapatkan satu sumber yang dimana di sini konfigurasi Apache 2 config file di sini seperti di sini. Nah, di sini tuh kita diminta untuk menginstalkan OpenSSL dan juga SSL Certificate. Nah, HTTPS ini itu berbasis yang namanya enkripsi menggunakan SSL atau secure apa itu lupa, secure socket layer. Nah, jadi itu si komunikasi yang bakal dilakukan itu bakalan dienkripsi dulu loh menggunakan sertifikat atau public key yang udah di generate gitu loh. Karena nanti di sini ada bagian di generate di sini. Nah, kita akan ngebuat private key dan juga website sertifikatnya gitu loh. Nah, mungkin kita langsung saja kita install dulu ini OpenSSL dan juga anak sertifikat, apt install OpenSSL dan juga sertifikat. Nah, di sini dilihat saya udah menginstal dua ini, udah menginstal OpenSSL dan juga SSL Certificate. Nah, sekarang saya akan buka ke etc apache sites available 00 di sini. Yes. Oke. Di sini diminta untuk copy yang default ssl.conf ini ke webssl.conf. Nah, di sini kita akan buat copy default ini untuk punya backupan gitu loh. Oke, habis itu kita coba apa namanya? Kita ubah, kita konfigurasi default SSL-nya. Di sini kita akan menambahkan yang namanya dokumen root. Di sini itu berubah menjadi sesuai sama halaman kita. Bukan website. Oke, kemudian di sini SSL certificate-nya kita akan buat sertifikat filenya tuh di halaman kita sendiri gitu loh. Menyesuaikan dengan apa yang udah dikasih sama tutor itu. Tapi kita akan ngubah di bagian ininya. Oke, SSL engine-nya itu on. SSL engine-nya on, oke. Ini kita akan masuk CTRT sama key. Oke. Kita save, kemudian kita buat yang namanya file yang sesuai sama ininya. Ini kan file itu, jadi kita skip langsung ke bagian kita buat private key dan juga website certificate. Kita copy, kita paste, kita ikutkan karena lihat di sini. Di sini itu kita menyesuaikan dengan sertifikat directory di sertifikat file yang kita simpannya. Karena di sini direktorinya sama, ya udah kita ikutin. Oke, di sini karena saya udah buat, kita coba langsung membuat di sini private key dan website certificate menggunakan komen ini. Nah,
Di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini ada manggil yang namanya OpenSSL yang udah kita download tadi sebelumnya, dari query min x509, kemudian new key, lalu key outputnya tuh akan ke directory ini, dan min outputnya tuh output dari si sertifikatnya tuh di directory ini gitu loh. Nah, min days 365 ini berarti aktif selama setahun gitu loh. Nah, di sini generate apa password itunya. Kemudian di sini udah kita enter aja karena di sini kita buat yang versi dummy-nya, jadi tidak terlalu penting. Penting sih sebenarnya, cuman ya udah. Nah, di sini kita langsung HTTPS-nya aktif gitu loh. Karena di sini kita tidak perlu mengikuti yang ini karena itu kita tidak apa namanya? Tidak membuat di file yang baru tadi loh. Karena kita masih di file yang sama. File ini, file dari si default ssl.conf-nya. Jadi kita cuma buat aktifkan si TTPS-nya atau SSL-nya. Di sini saya coba exit dulu, ntar salah. Di sini saya coba login sebagai alat perekam karena di sini um, di sini ke copy, add end mode. Oke, ini udah aktif. Kita sekarang coba sistem CTL, restart Apache 2. Nah, salah satu ciri khas dari kita menggunakan HTTPS itu di sini instead of HTTP nggak bakal mengubah menjadi HTTPS. Di sini kita coba login ulang 192.168.1.17. Di sini kita tambah HTTPS. Oke, tadi ada kelupaan yang dimana itu apa? Kan tadi kan kita ngekonfigurasi SSL-nya itu pada default strip ssl.conf kan. Nah, default.strip.conf ini itu harus di inside A2 inside default ssl.conf-nya. Nah, setelah di inside baru kita sistem CTL restart Apache. Nah, selesai kita restart Apache tadi, baru kita mengaktifkan yang namanya SSL tadi. Nah, modul SSL. Karena tadi modul SSL-nya itu udah kita aktifkan sebelumnya, maka di sini udah kelihatan modul SSL already enable. Jadi intinya itu setelah mengkonfigurasi di bagian ini, di bagian pengaktifan yang namanya default ini, SSL certificate dan juga SSL certificate key file, kan setelah pengaktifkan itu dua, ini yang namanya pembuatan kunci si key-nya sama certificate key-nya dengan menggunakan OpenSSL tadi. Nah, setelah udah pembuatan tadi, baru kita mengaktifkan yang namanya ini default SSL. Setelah kita mengaktifkan default SSL, baru kita mengaktifkan yang namanya SSL. Nah, setelah aktif baru kita restart yang namanya Apache 2. Nah, setelah Apache 2 ini aktif, baru berhasil nih. Nah, salah satu kunci dari HTTPS itu berhasil atau port 443 itu berhasil, di sini itu udah yang namanya menggunakan HTTPS nih. Start. Untuk mudah lagi, saya lupa komennya. Start. Elsoft mana Elsoft nih. Untuk mudah lagi, di sini kita coba lihat di sini. Kita hilangkan sudonya, lupa. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Port 43 ini aktif. Port 443 ini aktif. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, standar secure network for used for HTTPS. Nah, di sini artinya HTTPS kita udah berhasil. Nah, jadinya di saat ini ya, di saat misalnya nih kita mengaktifkan lagi capture WiFi ini. Nah, di sini saya mencoba nih untuk memasukkan ke website yang tadi, website yang sama. Coba login dulu. Saya coba advance, saya coba accept risk di sini.
Oke, itu saya masukkan username yang sama kayak tadi, Jendo. Di sini juga Jendo 12. Nah, ini udah berhasil masuk di sini. Nah, coba kita coba post capture. Nah, dari sini tuh udah bisa kelihatan bahwasannya itu si apa namanya? Si servernya, maaf maksudnya si komunikasi yang terjadi tadi itu menggunakan langsung mengubah di sini pakai protokol TLS 1v3, 1.v3 karena apa HTTPS itu tuh menggunakan protokol TLS untuk mengenkripsi si message-nya itu. Ya, jadi ketika kita nge-follow TLS stream, tuh, nggak ada yang terlihat. Jangan TLS stream lah, kita coba follow menggunakan TCP stream-nya. Tuh, terinskripsi semuanya di sini. Di sini ini otomatis terinskripsi apapun ininya. Tuh, dia bakal terinskripsi. Jadi itu komunikasi kita tuh aman untuk diintai dengan menggunakan Wireshark ini gitu loh. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.